Ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nadila Trianisa dengan NPM A1C020054, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Saya akan membahas garis dan sudut. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita memperhatikan video ini terlebih dahulu. Garis dan sudut. Pertama-tama kita memasuki materi garis. Definisi garis. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan dari titik-titik yang berjejer dan dapat terhubung secara kontinu. Garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti H, I, J, atau dua buah huruf kapital seperti A, B, B, C, dan C, D. Contohnya seperti garis di bawah ini merupakan garis J. Menurut bentuknya, garis dibedakan menjadi dua macam, yaitu garis horizontal atau garis mendatar, dan garis vertikal atau garis tegak lurus. Selanjutnya, ruas garis, yaitu kurva lurus yang berpangkal dan berujung karena terdapat titik pada pangkal dan ujungnya. Sinar garis, yaitu sebuah garis yang diawali dengan satu titik, kemudian berlanjut berderet ke satu arah, membentang tak terbatas. Contohnya ada seperti gambar di bawah ini. Kemudian kedudukan kedua garis. Macam-macam kedudukan dua garis, yaitu yang pertama garis sejajar. Dua garis disebut sejajar jika kedua garis tidak berpotongan atau bertemu, dan jarak kedua garis tetap. Kedua garis memiliki kemiringan atau gradien yang sama dan kedua garis terletak pada satu bidang. Contohnya pada garis KL dan garis MN, itu merupakan garis sejajar. Kemudian garis berpotongan. Dua garis disebut berpotongan jika kedua garis bertemu di satu titik dan kedua garis terletak pada satu bidang. Garis P berpotongan dengan garis Q di titik A dan garis A berpotongan dengan garis B di titik B. Kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Yang ketiga, garis berimpit. Dua garis disebut berimpit jika kedua garis berpotongan di dua titik atau lebih. Kedua garis memiliki kemiringan yang sama dan terletak pada satu bidang. Seperti gambar berikut, garis C berimpit dengan garis D dan garis E berimpit dengan garis F. Kemudian garis bersilangan. Dua garis disebut bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan, dan kedua garis terletak pada bidang yang berbeda. Garis R dan garis S terletak pada bidang yang berbeda, tidak berpotongan, dan juga tidak sejajar. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebutkan garis sejajar, garis bersilangan, dan garis berpotongan pada gambar di samping. Dapat kita lihat pada gambar kubus berikut. Pembahasannya, garis A, AB, dan DC yaitu merupakan garis sejajar.
Bisa kita lihat garis AB dan CD merupakan garis sejajar. Kemudian garis AC dan EG merupakan garis bersilangan. Garis AC dan BD merupakan garis bersilangan. Garis EF dan FG merupakan garis berpotongan. Garis EF dan FG. Kemudian kita membahas latihan garis. Latihan garis pertama. Hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, jawabannya adalah saling berpotongan tegak lurus, karena dapat kita lihat garis C dan D merupakan garis berpotongan dan terdapat bentuk siku-siku di sisi sebelah sini. Latihan garis kedua. Hubungan antar garis berpotongan tidak tegak lurus ditunjukkan oleh, jawabannya adalah garis A dan garis B, karena garis tersebut merupakan garis sejajar. Kita masuk ke latihan garis yang ketiga. Diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Jelaskan apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL. Jelaskan juga apa titik N dan O terletak pada garis KL. Kita dapat lihat garis M, K, N, L, O, P. Apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL? Jawabannya adalah titik M tidak terletak pada sinar garis KL, karena sinar garis KL pangkalnya berada titik K yang berada di setelah titik M. Bisa kita lihat, titik M berada di luar garis KL. Dan titik P berada pada sinar KL, karena apabila sinar KL diperpanjang, maka titik P akan berada pada sinar KL. Dan titik N dan titik O pada sinar KL. Kemudian kita lanjut ke kuis garis. Kuis garis yang pertama. Sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berhimpitan, maka perpotongannya berbentuk. Kira-kira apa ya jawabannya? Ternyata jawaban titik ada salah. Pembahasannya adalah karena dua bidang saling berpotongan dan tidak berhimpitan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Dan jawabannya adalah garis. Kuis garis yang kedua. Pak Aaron ingin memotong sebuah kayu dengan perbandingan MN dibanding NO sama dengan 1:4, yang mana N titik berada di tengah NO. Jika panjang NO sama dengan 6 cm, maka berapakah panjang kayu MN milik Pak Aaron? Satu setengah bukanlah jawabannya. Diketahui di soal tadi, panjang MN dibanding panjang MO sama dengan 1:4. Maka panjang MO sama dengan panjang MN ditambah NO. Sama dengan 1/4. Panjang MN per panjang MN ditambah 6 cm sama dengan 1/4. Maka kita dapat kalikan silang.
MN tambah 6 cm sama dengan 4 mn. Panjang MN dikurang 4 mn sama dengan minus 6 cm. Minus 3 mn sama dengan minus 6 cm, maka mn sama dengan 2 cm. Jadi jawaban yang benar adalah 2 cm. Kuis garis yang ketiga. Kuis garis ketiga, berdasarkan gambar kubus di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, garis AB dan EF saling tegak lurus. Yang kedua, garis BC dan FB saling tegak lurus. Yang ketiga, garis AD dan FG adalah garis vertikal. Yang keempat, garis CD dan EF adalah garis horizontal. Maka jawaban yang benar adalah pembahasannya adalah garis AB dan EF saling tegak lurus merupakan salah, karena yang tegak lurus adalah AB dan EF sejajar. Garis BC dan FB saling tegak lurus, jawaban yang benar. Garis AD dan FG adalah garis vertikal, salah, karena AD dan FG merupakan garis horizontal. Garis CD dan EF adalah garis horizontal. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut. Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinarnya atau pertemuan dua garis yang bertemu pada satu titik. Sudut dilambangkan dengan simbol D dan satuannya adalah derajat. Macam-macam sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Contohnya pada gambar berikut. Yang kedua sudut tumpul, sudutnya yang besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang ketiga sudut siku-siku, sudut yang besar sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, dapat kita lihat pada contoh berikut. Kemudian sudut lurus, sudut yang besar sudutnya sama dengan 180 derajat atau garis lurus. Yang kelima sudut refleks, yaitu sudut yang besar sudutnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Kemudian sifat antar sudut. Sifat antar sudut ada beberapa macam. Yang pertama, sudut luar sepihak. A1 dan A4, A2 dan B3 memiliki jumlah sudut luar sepihak, yaitu 180 derajat. Sudut berpelurus, yaitu A1 dan A2, A3 dan A4, B1 dan B2, B3 dan B4 memiliki jumlah besar sudut yang berpelurus yaitu 180 derajat. Selanjutnya, sudut bertolak belakang. A1 dan A3, A2 dan A4, B1, B2, B2 dan B4, B1, B3, B2 dan B4 memiliki besar dua sudut yang bertolak belakang yang sama. Kemudian sudut sahadap A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4 memiliki besar dua sudut sahadap yang sama. Kemudian sudut dalam sepihak A4 dan B1,
A3 dan B2 memiliki jumlah sudut dalam sepihak yaitu 180 derajat. Kemudian sudut luar berseberangan A1 dan B3, A2 dan B4 memiliki besar sudut luar berseberangan yang sama. Sudut dalam berseberangan A4 dan B2, A3 dan B1 memiliki besar sudut berseberangan yang sama. Berikut ini adalah contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di atas, garis KL sejajar dengan garis L dipotong oleh garis M di titik A dan B. Tentukan besar sudut 1, 2, 3, 4, 5, dan sudut 6. Maka kita langsung masuk ke pembahasan. Sudut 2 sama dengan 115 derajat, yaitu sudut bertolak belakang. Sudut 6 sama dengan 115 derajat karena sehadap dengan sudut 2. Sudut 3 sama dengan 115 derajat karena sudut bertolak belakang dengan sudut 6. Sudut 1 sama dengan 180 derajat dikurang 115 derajat sama dengan 65 derajat karena sudut berpelurus. Sudut 4 sama dengan 65 derajat karena berseberangan dalam dengan sudut 1. Sudut 5 sama dengan 65 derajat karena sudut bertolak belakang dengan sudut 4. Kita masuk ke latihan soal sudut. Latihan sudut yang pertama. Besar sudut KLM adalah, yang ditanya adalah 4x. Sudut NKM adalah sudut pelurus dengan sudut MKL, sehingga 180 derajat sama dengan sudut NKM ditambah sudut MKL. Sudut KML dan sudut KLM adalah sudut dalam segitiga sehingga memiliki sudut 180 derajat. 180 derajat sama dengan sudut MKL ditambah sudut KML ditambah sudut KLM. Sudut NKM ditambah sudut MKL sama dengan sudut MKL ditambah sudut KML ditambah sudut KLM. Sudut NKM sama dengan sudut KML ditambah sudut KLM. Dapat kita lihat bahwa sudut NKM sama dengan 6x ditambah 20 derajat. Sama dengan sudut KML yaitu 50 derajat, sudut KLM yaitu 4x. Maka dapat kita setiap sisi kita kurangi 4x, maka hasilnya 6x dikurang 4x sama dengan 50 derajat dikurang 20 derajat. 2x sama dengan 30 derajat dan x sama dengan 15 derajat. Sudut KLM yaitu sama dengan 4x, maka hasilnya yaitu 4 dikali 15 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian kita memasuki latihan sudut kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut A sama dengan 95 derajat, sudut B sama dengan 70 derajat, maka selisih besar sudut X dan sudut Y adalah. Pembahasannya adalah dari gambar di samping dapat kita ambil informasi sebagai berikut.
Sudut B sama dengan sudut Y karena bertolak belakang. Sudut B dan sudut Y merupakan sudut bertolak belakang. Sudut B yaitu 180 derajat ditambah sudut 180 dikurang A ditambah sudut 180 dikurang X ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita jabarkan, sudut 180 dikurang sudut A ditambah sudut 180 dikurang sudut X ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan, yaitu sudut A dikurang sudut X ditambah sudut B sama dengan minus 180 derajat. Sudut minus X ditambah minus sudut Y sama dengan sudut A dikurang 180 derajat. Sudut minus X, sudut X ditambah sudut Y sama dengan 95 derajat dikurang 180 derajat. Maka sudut minus sudut X ditambah sudut Y sama dengan minus 85 derajat. Sudut X dikurang sudut Y sama dengan 85 derajat. Maka jawabannya adalah 85 derajat. Latihan sudut ketiga. Jika garis L1 dan L2 adalah dua garis yang sejajar, maka nilai X adalah pembahasannya. Sudut 2X hadap dengan sudut 180 dikurang X ditambah 39 derajat. Sehingga dapat kita peroleh 2X sama dengan 180 derajat dikurang X ditambah 39. 2X sama dengan 180 derajat dikurang X dikurang 39. Setiap ruas kita kurangkan dengan kita tambah dengan X, maka hasilnya 2X ditambah X sama dengan 141. 3X sama dengan 141, maka X sama dengan 40 derajat. Jadi nilai X adalah 47 derajat.